Suamiku berselingkuh. Alkisah, hiduplah sebuah keluarga yang harmonis. Mereka mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan juga perempuan. Dalam rumah tangga ini juga ada mama dari suaminya yang tinggal bersama mereka. Karena suaminya anak tunggal, jadi mertuanya mau tidak mau harus tinggal bersama dengan anaknya. Mertuanya ini sudah tidak begitu bisa berjalan akibat pernah terkena stroke. Jadi kalau mau ke WC atau mau jalan ke dapur sekedar makan harus selalu ada yang pegangin. Tetapi istrinya sama sekali tidak keberatan mertuanya tinggal bersama dengan mereka. Istrinya juga rajin merawat mama mertuanya. Selalu masak sayur kesukaan mertuanya. Setiap kali akan memasak selalu dia tanyakan ke mertuanya pengen makan apa. Keluarga ini punya usaha toko plastik di pasar. Sedangkan anak mereka yang satu masih SD kelas 3, yang satu lagi sudah SMP. Mereka bersekolah di satu sekolah yang sama. Karena pagi-pagi harus masak dan beberes rumah, jadi setiap hari yang mengantar sekolah anaknya adalah papanya. Begitu juga di saat anaknya pulang sekolah, yang menjemput adalah papanya. Karena jam pulang sekolah anaknya yang selisih setengah jam, biasanya papanya menunggu di situ sampai anaknya yang besar juga sudah pulang. Jadi bisa pulang bersama sembari mengirit ongkos bensin. Karena keseringan menunggu seperti itu, anak dan suaminya ini sering nongkrong di kantin sekolah. Kantin ini dijaga oleh seorang janda muda yang lumayan cantik. Lama-kelamaan karena keseringan ngobrol sama si janda, sering bercanda gurau, tanpa disadari suaminya mulai tumbuh perasaan suka terhadap si janda ini. Begitu juga dengan si janda ini. Mulailah mereka saling bertukar nomor HP. Bukan cuma sering ngobrol di kantin aja, obrolan mereka juga berlanjut di handphone. Makin hari mereka semakin dekat saja. Istrinya tidak tahu sama sekali dan tidak pernah curiga. Istrinya memang sangat percaya sama suaminya. Dia hanya melakukan kewajibannya saja sebagai istri. Kalau sudah beberes rumah, dia juga bantu suaminya menjaga toko di pasar. Pernah suatu kali istrinya mulai agak curiga. Tidak sengaja dilihatnya WA suaminya jam 12 malam, ada panggilan tidak terjawab dari kantin sekolah. Besoknya dia bertanya ke suaminya, "Pak, kok kantin sekolah tengah malam menelpon?" Lalu suaminya hanya menjawab, "Mungkin menu pesanan anak kita ada yang kosong kali, Ma." Istrinya tambah curiga, "Bukannya anak kita setiap hari bawa bekal?" Terus suaminya menjawab lagi, "Biasa aku yang suka pesan buat makan siang besok sambil menunggu kakak pulang." Lalu istrinya percaya saja dengan penjelasan suaminya. Belakangan ini kalau suaminya keluar untuk berbelanja stok barang di toko juga jarang membawa karyawannya. Karena dia sembari berbelanja, tidak taunya suaminya sering pergi berduaan dengan janda kantin itu. Alasannya berbelanja padahal sekalian berselingkuh. Istrinya masih tidak begitu curiga. Setelah berlangsung hingga hampir 8 bulan,
Akhirnya ketahuan juga sama istrinya kalau suaminya berselingkuh. Saat pagi-pagi suaminya sedang mandi, tiba-tiba di saat istrinya sedang masak untuk sarapan anaknya, ada WA masuk pengirimnya dari kantin sekolah yang berbunyi, "Datangnya lebih awal ya sayang, aku punya sesuatu yang spesial nih buat kamu." Sontak istrinya langsung syok membaca dan juga melihat kiriman foto seksi si janda. Tetapi dia berusaha untuk menahan rasa kesal dan emosi dalam hatinya. Dia bersikap seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Setelah suaminya berangkat mengantar sekolah, dia mulai berpikir gimana caranya supaya suaminya tidak berselingkuh. Apa dia kasih tahu aja ke suaminya kalau dia sudah tahu tentang perselingkuhannya? Biar gimana juga dia tidak ingin ada perceraian di dalam rumah tangganya. Dia tidak habis pikir kenapa suaminya yang selama ini dia rasa suami yang begitu perhatian, yang care sama anak-anaknya, yang begitu bertanggung jawab, bisa berselingkuh. Akhirnya dia memutuskan untuk pura-pura tidak mengetahui. Dia mulai bersikap lebih romantis terhadap suaminya, lebih perhatian lagi, dan juga terhadap mertuanya lebih sayang lagi. Dia ingin suaminya sadar kalau dia punya keluarga yang begitu bahagia, punya istri yang begitu baik. Benar-benar akan menjadi suatu penyesalan besar nantinya kalau sampai mereka bercerai. Hari berganti hari, istrinya masih sabar menunggu suaminya bertobat. Hingga pada suatu sore, di saat suaminya sedang bermesraan dengan selingkuhannya di sebuah hotel, tiba-tiba istrinya mendapat telepon dari pembantunya kalau mama mertuanya jatuh dari kamar mandi. Bergegas, langsung istrinya pulang dan membawa mama mertuanya ke rumah sakit. Di perjalanan berulang-ulang dia telepon suaminya tetapi tidak diangkat. Lalu di WA-lah suaminya untuk menyuruhnya ke rumah sakit kalau sudah membaca pesan darinya. Selang sekitar 3 jam setelah suaminya membaca WA dari istrinya, sampailah ia di rumah sakit juga. Dilihatnya istrinya sedang menyuapi mamanya. Seketika itu dia pun sadar kalau selama ini dia sudah begitu bodoh mengkhianati istrinya yang sudah begitu baik padanya, yang begitu menyayangi mamanya, memperlakukan mamanya seperti mama kandungnya sendiri, sudah begitu setia kepadanya. Akhirnya menyesallah dia. Lalu didekatinya istrinya, dia peluk erat istrinya, lalu dia pun mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada istrinya. Dia bilang ke istrinya, "Papa akan jadi suami terbaik untukmu, Ma, dan anak-anak." Dan istrinya pun bisa merasakan kalau suaminya sudah menyadari kesalahannya. Mamanya tersenyum bahagia melihat mereka. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Percaya atau tidak, kebaikan dan kesabaran bisa memulihkan hati yang jahat, bisa menyadarkan jiwa yang tersesat, bisa membawa kebahagiaan yang lebih kekal. Pepatah berkata, kesabaran ada batasnya. Kita sanggupkan buat kesabaran menjadi tiada batas. Jika kalian merasa terinspirasi dengan cerpen ini, di-share ya, supaya lebih banyak orang lagi yang terinspirasi. Terima kasih.